Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, belajar dengan mudah dan menyenangkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih akan lanjutkan pembahasan buku penilaian atau Bupena untuk siswa-siswi kelas 4 ya. Ini buku jilid 4C. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Oke, kita masih di tema 6 ya, cita-citaku, dan kali ini kita melanjutkan untuk subtema 2 ya. Kita mulai ayo berlatih di halaman 28 ya. Ayo berlatih halaman 28, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Di sini untuk yang pertama kali kita bahas adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini menjelaskan bagaimana cara membuat puisi ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Apa fungsi tema dalam menulis puisi? Lah, fungsi tema dalam menulis puisi itu apa? Di sini sudah saya tuliskan ya untuk soal nomor 1. Fungsi tema dalam menulis puisi adalah membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita menggunakan tema atau mengetahui tema tersebut, maka kita tidak akan melebar ke bahasan yang lebih luas ya. Itu tadi ya, fungsi tema dalam menulis puisi. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya nomor 2 ya. Nomor 2 ini adalah bagaimana cara memperoleh inspirasi atau ide dalam membuat puisi. Nah, ini cara untuk memperoleh inspirasi atau ide dalam membuat puisi. Nah, di sini di materi juga sudah ada, tetapi sudah saya tuliskan juga di sini ya. Jadi inspirasi itu dapat diperoleh dengan melakukan perjalanan. Misalnya kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, atau misalnya ke gunung, ke pantai, itu bisa menginspirasi kita dalam membuat puisi. Kemudian bisa juga dengan melalui pengamatan ya, melakukan pengamatan. Kemudian bisa juga dengan penyelidikan. Jadi inspirasi dapat diperoleh dengan melakukan perjalanan, pengamatan maupun penyelidikan. Ya, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Apa hubungan tema dengan observasi dalam menulis puisi ya? Hubungan tema dengan observasi dalam menulis puisi itu apa? Nah, di sini saya tuliskan ya. Observasi itu tujuannya adalah untuk mengembangkan imajinasi. Sedangkan tema itu tujuannya agar tidak keluar dari ruang lingkup. Jadi hubungan antara tema dan observasi kita lihat ya, dari fungsinya sendiri atau dari tujuannya sudah terlihat bahwa observasi itu untuk mengembangkan imajinasi supaya kita bisa, kita mau membuat puisi apa. Dan supaya tidak keluar dari apa yang kita pikirkan, maka kita harus menentukan tema tersebut. Jadi hubungan antara tema dan observasi adalah seperti itu tadi ya. Jadi tujuan observasi itu mengembangkan imajinasi, sedangkan tema itu agar tidak keluar dari ruang lingkup atau puisi apa yang akan kita tulis supaya tidak keluar. Kita harus menentukan tema, tetapi supaya mendapatkan imajinasi kita harus observasi terlebih dahulu. Itu. Kemudian kita ke soal berikutnya ya. Soal terakhir ini nomor 4 ya. Carilah puisi di majalah, lalu tentukan tema dan hal yang diceritakan dalam puisi tersebut. Jadi kita diminta untuk mencari sebuah puisi di majalah ya. Setelah kita lihat, kita baca, kemudian kita tentukan tema dari puisi itu apa. Dan kira-kira puisi tersebut menceritakan tentang apa. Nah, di sini sudah saya contohkan satu buah puisi, nanti kita akan menentukan tema dan juga hal yang diceritakan dalam puisi tersebut itu kira-kira apa. Oke, di sini ada satu contoh puisi dengan judul Suasana Pagi. Kubuka jendela, semua tampak menyapa. Bunga-bunga harum baunya, menambah suasana hati bahagia. Kesejukan udara pagi menambah semangat untuk memulai hari. Nah, ini adalah contoh puisi ya yang berjudul
suasana pagi ya. Ini ada satu buah puisi ya. Kemudian kira-kira tema dari puisi ini apa ya? Tema dari puisi ini adalah tentang suasana pagi ya. Kita lihat di situ ya. Di pagi hari itu suasana seperti apa ya? Ada bunga-bunga, harum baunya, akan menambah suasana hati bahagia. Mungkin bisa juga ditambah kicauan burung ya, bersautan di pagi hari. Udaranya sejuk ya, akan menambah semangat untuk memulai hari. Nah, ini adalah kondisi atau suasana di pagi hari. Kemudian hal yang diceritakan dari puisi ini adalah menceritakan tentang keindahan suasana pagi hari ya. Jadi betapa indahnya suasana di pagi hari ya. Ini adalah hal yang diceritakan ya. Ini jadi untuk Ayo Berlatih halaman 28 sudah kita bahas ya di tema 6 subtema 2. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini masih di pembelajaran 1 ya, tema 6 subtema 2. Pembelajaran 1 ada 2 soal Ayo Berlatih. Di sini di halaman 30. Ya, halaman 30 ini membandingkan siklus hidup makhluk hidup ya. Jadi di sini kita diminta untuk memilih 2 hewan ya. Buat perbandingan siklus hidup dari 2 hewan yang kamu pilih ya. Ini ada capung, ikan, kambing, lalat, semut dan juga bunglon ya. Kita diminta memilih 2 ya. Kira-kira perbandingan siklus hidupnya seperti apa. Tetapi sebelum kita bahas soal ini ya. Di sini di materi menjelaskan tentang metamorfosis ya. Kita pelajari terlebih dahulu ya sebelum kita bahas ya. Jadi metamorfosis itu adalah, pengertian dari metamorfosis sendiri adalah hewan. Jadi ada hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis sebelum kita menjelaskan. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan ya bentuk tubuh hewan ya. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya ya. Nah, metamorfosis sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ciri dari metamorfosis sempurna itu ada 2. Pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh tadi. Hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya ya. Kita lihat contoh metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu ya. Bentuk lahirnya telur menjadi ulat ya. Ulat sama kupu-kupu jelas berbeda. Itu metamorfosis sempurna. Kemudian yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong ya. Kupu-kupu itu ada kepompongnya ya. Kemudian terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa dan juga imago ya. Ini metamorfosis sempurna. Kemudian contohnya ini ya, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, itu ada nyamuk, ada lalat, ada juga kupu-kupu. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Nah, ini kalau tidak sempurna ya. Kemudian fasenya itu ada telur, nimfa. Nimfa itu hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa dan juga imago ya. Contohnya adalah kecoak dan belalang. Mungkin di materi sebelumnya ya, yang belalang sama kecoak juga sudah kita bahas ya. Tentang kecoak dan belalang kita lihat ya. Kecoak itu pada saat muda ya, lahir ya, telur, kemudian nimfa itu hewan muda ya. Kecoak itu mirip dengan kecoak dewasa, cuman bedanya hanya belum tumbuh sayap ya kalau kecoak. Jadi bentuknya sama persis. Beda dengan yang tidak metamorfosis sempurna. Yang metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu jelas ya, ada bentuk ulat sama bentuk kupu-kupu jelas berbeda sekali. Yaitu penjelasan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, kita langsung ke soal ya. Ini kita diminta tadi memilih 2 hewan ya, kemudian buat perbandingan siklus hidupnya. Di sini saya pilih adalah kambing ya yang nomor 3 dan juga lalat yang nomor 4. Nah, nama hewan kambing ini berkembang biaknya dengan cara beranak ya. Kemudian jenis siklus hidupnya adalah tidak mengalami metamorfosis. Nah, skema siklus hidupnya untuk kambing itu adalah dari kambing dewasa yang melahirkan anak kambing.
Kemudian anak kambing menjadi kambing muda menjadi kambing dewasa. Nah, kemudian untuk hewan yang kedua ada lalat. Lalat itu cara berkembang biaknya adalah dengan bertelur. Jenis siklus hidupnya dia mengalami metamorfosis sempurna ya. Skema siklus hidupnya ya dimulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Nah, ini sempurna karena kita lihat ya. Antara larva dari lalat itu berupa belatung ya, sama lalat jelas bentuknya berbeda ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan Ayo Berlatih tema 6 subtema 2 ya, pembelajaran 1 ya. Untuk penjelasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.